Yang berikutnya adalah menentukan penyelesaian, ya, menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Oke, untuk pertidaksamaan rasional itu sendiri, ini kita bisa menuliskan bentuk umumnya dulu, ya. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional yaitu bentuk fx per gx itu lebih besar atau sama dengan 0, ya. Bisa juga fx per gx lebih kecil atau sama dengan 0, atau fx per gx lebih besar 0, atau fx per gx lebih kecil dari 0, ya. Di keempat bentuk ini. Nah, poin apa yang perlu kita selesaikan, ya, yang perlu kita berikan catatan nanti di sini. Yang pertama, langkahnya adalah ruas kanan itu harus kita pastikan, ya, pastikan ruas kanan itu harus 0, ya, pastikan ruas kanan itu bernilai 0. Jadi kalau di ruas kanannya belum bernilai 0, maka ya nolkan dulu dengan cara memindah ruaskan. Nah, setelah itu, kalau dia bentuknya sudah sesuai dengan bentuk umum, ya, apakah bentuknya itu sudah sesuai dengan bentuk umum? Nah, kalau sudah berbentuk fx per gx, kalau sudah seperti ini, maka yang perlu kita cari adalah siapa nilai x atau apa nilai x yang menyebabkan bentuk ini bernilai besar sama dengan 0, kecil sama dengan 0. Jadi untuk dari sini kita tinggal melihat tandanya, ya, cek tanda. Oke, yaitu nilai x yang memenuhi. Tapi jangan lupa ada persyaratannya bahwa si gx itu tidak boleh sama dengan 0. Ini kan syarat, ya. Ini syarat, harus terpenuhi. Tidak boleh gx-nya sama dengan 0. Nah, kalau udah dicek tanda, itu cek tandanya itu nanti melalui garis bilangan, ya. Itu yang kita katakan sebagai garis bilangan bertanda. Nah, setelah dapat dari garis bilangan bertanda, ya baru kita bisa menentukan apa yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Oke? Atau kesimpulan, ya. Nah, sebagai contoh dari soal yang tadi, ya, dari soal yang tadi, untuk A gitu ya, untuk bagian A, yaitu 2x tambah 3 per 3x kurang 7, lebih besar dari 0. Nah, kalau ini kita pahami, ya, kita pahami, apa makna dari lebih besar dari 0? Itu kan kita maknai sebagai nilai yang positif, ya kan? Jadi bernilai positif. Nah, jadi pertanyaannya, siapa saja nilai x atau x yang bagaimana yang menyebabkan bentuk 2x tambah 3 per 3x kurang 7 itu bernilai positif. Nah, sehingga dari sini langkah selanjutnya ini kita tuliskan apa pembuat nolnya, ya. Nah, apa pembuat nolnya? Jadi dalam tanda dalam kata lain ini kita katakan kan sama saja ini dengan uji titik, ya, uji titik pembuat nol atau uji titik. Nah, gitu ya. Nah, pembuat nol dari faktor tadi kita bisa tuliskan seperti ini. Yang pertama, nilai x-nya adalah siapa saja pembuat nol yang bisa kita lihat. Pembilang pembuat nolnya siapa? Dari pembilang. Yaitu? Minus 3/2. Oke, minus 3/2. Penyebut? 7/3, Pak. 7/3. Oke, 7/3. Nah, jangan
Jangan lupa ya, masih ada juga yang salah mengurutkan yang terkecil. Jadi kita tulis di sini adalah negatif 3/2. Lalu di sini nanti adalah 7/3. Nah, langkah yang berikutnya kita menguji tanda. Ya, untuk menguji tanda ini, nah mungkin ini bisa membantu nanti ya. Nah, siapa tahu ada yang masih bingung-bingung kan. 2x tambah 3 bagaimana, lalu 3x kurang 7 bagaimana. Nah, sorry terbalik ya. Ini 2x kurang 3, lalu 3x kurang 7. Nah, lalu kalau misalkan kita buatkan seperti ini, nanti tandanya bagaimana ya? 3x kurang 7. Oke. Yang pertama kita ambil yang x lebih besar dari 7/3. Nanti yang kedua, x yang diantara negatif 3/2 dan 7/3. Lalu yang terakhir nanti x yang lebih kecil dari negatif 3/2. Nah, mari kita sama-sama menguji titik. Oke, yang pertama, untuk yang lebih besar dari 7/3, ini bertanda apa, Nak? Ini kita menguji ya, menguji titik ya. Ayo, ini bertanda positif ya. Positif, Pak. Nah, kita ambil aja 3 gitu ya, positif. Yang ini bernilai positif juga ya. Positif ya. Berarti ini Ya, kalau dibagikan positif bagi positif, itu kan positif juga. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua, diantaranya. Nah, misalkan kita ambil 0 gitu ya. 0, berarti ini bernilai, sorry, kebalik ya. Ini harus salah saya. Ini harusnya ini positif tadi. Ya. Oke. Nah, nggak ada masalah ya. Lalu kita ambil 0, berarti dia positif. Yang ini negatif kan? Maka kalau dibagikan dia pasti negatif. Nah, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya, untuk yang lebih kecil dari negatif 3/2, misalkan kita ambil yang negatif 2. Nah, 2x tambah 3 itu pasti negatif. 3x kurang 7 juga negatif. Maka kalau dibagikan pasti positif. Nah, kan gitu ya. Sehingga kita tuliskan juga tandanya ini masing-masing ke garis bilangannya. Maka ini positif, ini negatif, ini positif. Yang diminta adalah yang bertanda positif. Nah, ini bisa kita kasih highlightnya gitu ya. Nah, jadi yang menyebabkan yang positif itu kan ini semua. Ya. Lalu yang ini ke sebelah kiri. Nah, jadi caranya menggambarnya begitu ya. Nah, sehingga kesimpulan kita apa? Himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu lebih kecil dari negatif 3/2 atau X lebih besar dari 7/3 untuk X anggota bilangan real. Nah, bagaimana kalau kita perhatikan dengan yang tadi? Apakah sama hasilnya? Sama kan? Nah, sama. Jadi kita bisa pakai metode grafik, bisa juga pakai metode penyelesaiannya ya. Nah, tapi nanti kita secara umum kita mengerjakannya itu menggunakan metode. Oke, itu dulu dari saya untuk contoh yang ini ya.